Sejak fajar peradaban, manusia tak henti mencari satu hal, kebahagiaan. Kita membangun kota-kota megah, menciptakan teknologi yang memukau, mengejar kekayaan, dan berlomba meraih puncak prestasi. Namun seringkali di tengah gemerlap pencapaian kita menemukan kekosongan, sebuah perasaan hampa yang tak bisa diisi oleh harta benda terindah, jabatan tertinggi, atau popularitas yang menggunung. Mengapa demikian? Karena kebahagiaan sejati yang menenangkan jiwa dan abadi bukanlah sekadar gemerlap dunia, melainkan kunci yang membuka pintu keberkahan di dunia ini dan kebahagiaan hakiki di kehidupan setelahnya. Lantas di mana kunci itu berada? Bagaimana kita bisa menemukan dan menggenggamnya agar perjalanan hidup ini tidak hanya penuh warna, tetapi juga bermakna dan berujung pada kebahagiaan yang tak lekang oleh waktu. Mari kita selami bersama rahasia-rahasia yang telah diajarkan kepada kita, jauh melampaui hiruk-pikuk kehidupan modern, memahami esensi kebahagiaan, lebih dari sekadar rasa senang. Dalam Islam, kebahagiaan sangatlah memiliki makna yang lebih dalam daripada sekadar perasaan senang atau kepuasan sesaat. Ia adalah kondisi hati yang tentram, jiwa yang damai dan hidup yang bermakna, yang berakar pada koneksi kuat dengan Sang Pencipta. Kebahagiaan sejati tidak bergantung pada seberapa banyak yang kita miliki, melainkan pada bagaimana kita menyikapi apa yang Allah berikan dan seberapa dekat kita dengannya. Kebahagiaan duniawi sifatnya fana, ia datang dan pergi. Harta bisa hilang, kesehatan bisa memburuk, orang terkasih bisa meninggal. Namun kebahagiaan akhirat adalah abadi, sebuah puncak kenikmatan yang tak terbayangkan. Bagi jiwa yang telah menempuh jalan kebaikan, kunci kebahagiaan dunia dan akhirat adalah jalan yang menyeimbangkan keduanya, memanfaatkan kehidupan fana ini sebagai ladang amal untuk meraih kehidupan abadi yang lebih baik. Pilar-pilar kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Untuk mencapai kebahagiaan yang komprehensif ini, ada beberapa pilar utama yang harus kita bangun dan pelihara dalam hidup. Iman dan tauhid yang kokoh, yang adalah fondasi utama segala kebahagiaan. Tanpa iman, hidup terasa tanpa arah, tanpa makna, dan tanpa harapan yang sejati. Tauhid, pengesahan Allah, adalah inti dari iman. Mengenal Allah, ma'rifatullah, berarti semakin kita mengenal Allah melalui nama-nama dan sifat-sifatnya, Asmaul Husna, semakin kita menyadari kebesaran, kasih sayang, dan kebijaksanaannya. Pengetahuan ini menumbuhkan cinta, takut, dan harap kepadanya, yang melahirkan ketenangan batin. Keyakinan pada takdir berarti mengimani takdir, baik dan buruk, membebaskan hati dari kekhawatiran berlebihan. Kita berusaha semaksimal mungkin, ikhtiar, lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah, tawakal. Ini bukan pasrah tanpa usaha, melainkan kedamaian setelah usaha maksimal, karena yakin bahwa ketetapan Allah adalah yang terbaik. Keyakinan pada hari akhir berarti mengimani kehidupan setelah mati, surga dan neraka, memberikan tujuan hidup yang jelas. Setiap perbuatan di dunia ini adalah investasi untuk akhirat. Keyakinan ini mendorong kita untuk berbuat baik dan menjauhi kemungkaran. Iman membawa kebahagiaan dengan memberikan arah, tujuan, dan makna hidup. Ia mengisi kekosongan spiritual yang tak bisa diisi oleh materi. Hati yang beriman akan selalu menemukan ketenangan dalam mengingat Allah, sebagaimana firman-Nya. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Ilmu yang bermanfaat, ilmu nafi'. Ilmu adalah cahaya yang menerangi jalan kehidupan. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah, membuat kita lebih mengenalnya, dan memungkinkan kita berbuat lebih banyak kebaikan bagi diri sendiri dan orang lain. Ilmu agama berarti memahami. Al-Quran dan Sunnah adalah kunci untuk mengetahui perintah dan larangan Allah, tata cara ibadah yang benar, serta akhlak mulia. Tanpa ilmu ini, kita bisa tersesat dalam praktik keagamaan dan salah dalam mengambil keputusan hidup. Ilmu duniawi berarti ilmu pengetahuan umum, keterampilan, dan keahlian juga penting. Dengan ilmu ini, kita bisa menjadi pribadi yang produktif, mandiri, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat yang pada gilirannya mendatangkan rezeki dan keberkahan. Ilmu membawa kebahagiaan dengan menghilangkan kebodohan, keraguan, dan kesalahpahaman. Dengan ilmu kita dapat membuat pilihan yang lebih baik, menghadapi tantangan dengan solusi, dan memahami hikmah di balik setiap kejadian. Ilmu juga membuka pintu rezeki dan kesempatan yang secara tidak langsung berkontribusi pada kemudahan hidup. Ibadah yang konsisten dan khusyuk. Ibadah adalah jembatan penghubung antara hamba dengan Rabb-Nya. Syalat berarti tiang agama dan mi'raj, perjalanan spiritual seorang mukmin.
Melaksanakan salat 5 waktu dengan khusyuk, tepat waktu, dan memahami maknanya akan memberikan ketenangan jiwa, membersihkan dosa, dan menguatkan ikatan dengan Allah. Puasa berarti melatih kesabaran, pengendalian diri, dan empati. Selain pahala yang besar, puasa juga menyehatkan fisik dan mental. Zakat dan sedekah berarti menunaikan zakat dan memperbanyak. Sedekah adalah bentuk berbagi rezeki. Sedekah tidak akan mengurangi harta, justru melipat gandakannya dan membersihkan harta. Memberi kebahagiaan kepada orang lain akan mendatangkan kebahagiaan bagi diri sendiri. Zikir dan doa berarti mengingat Allah dalam setiap keadaan, zikir, dan memohon kepadanya. Doa adalah sumber ketenangan dan kekuatan. Zikir menenteramkan hati, sementara doa adalah senjata seorang mukmin. Ibadah membawa kebahagiaan dengan mengisi kebutuhan spiritual yang mendalam. Ia memberikan rasa damai, tujuan, dan koneksi transenden yang tak bisa ditemukan di tempat lain. Melalui ibadah, kita merasakan kehadiran Allah dalam hidup kita, yang menghilangkan rasa kesepian dan kekosongan. Akhlak mulia, khuluqul azim. Akhlak adalah cerminan iman seseorang dan merupakan kunci penting dalam interaksi, sosial dan kebahagiaan di dunia. Sabar dan syukur berarti sabar dalam menghadapi musibah dan ujian, serta syukur atas setiap nikmat, adalah dua sikap yang sangat ditekankan. Orang yang sabar dan bersyukur akan selalu menemukan kebaikan dalam setiap keadaan. Jujur dan amanah berarti kejujuran dalam perkataan dan amanah, dalam perbuatan membangun kepercayaan, baik dari Allah maupun sesama manusia. Ini membawa keberkahan dalam setiap urusan. Kasih sayang dan empati berarti berperilaku baik kepada sesama, menyayangi yang lemah, membantu yang membutuhkan, dan berempati terhadap kesulitan orang lain, akan mendatangkan pahala dan kebahagiaan dari melihat orang lain bahagia. Berlawan dan menjauhi dendam berarti memaafkan kesalahan orang lain, membebaskan hati dari beban dendam dan kebencian yang justru meracuni diri sendiri. Menjaga lisan berarti berbicara baik atau diam, menghindari ghibah, menggunjing, fitnah dan perkataan kotor. Lisan yang terjaga mendatangkan kedamaian dan dihormati orang lain. Silaturahim berarti menjaga dan mempererat tali silaturahim dengan keluarga dan kerabat. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung tali silaturahim." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Akhlak mulia membawa kebahagiaan dengan menciptakan harmoni dalam hubungan sosial, yang pada gilirannya membawa kedamaian dan dukungan dari lingkungan sekitar. Orang yang berakhlak mulia dicintai Allah dan manusia, hidupnya berkah dan hatinya tenang. Rezeki halal dan berkah. Rezeki yang halal dan berkah adalah fondasi penting untuk kebahagiaan duniawi yang menenangkan dan bekal di akhirat. Mencari rezeki yang halal berarti berusaha mendapatkan penghasilan dari sumber yang diperbolehkan syariat, jauh dari riba, penipuan, atau perbuatan haram lainnya. Rezeki haram akan menghilangkan keberkahan dan membawa kesengsaraan. Bersikap qanaah, merasa cukup, berarti merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, tidak tamak, dan tidak membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Qanaah membebaskan hati dari kegelisahan dan keinginan yang tak ada habisnya. Berbagi rezeki berarti semakin banyak kita berbagi, semakin banyak keberkahan yang Allah limpahkan. Sedekah, infak, dan membantu sesama adalah bentuk syukur atas rezeki dan pembuka pintu-pintu rezeki lainnya. Rezeki halal membawa kebahagiaan dengan ketenangan pikiran karena bebas dari keraguan dan dosa. Rezeki yang berkah meskipun sedikit akan terasa cukup dan mendatangkan manfaat yang besar. Ketenangan finansial bukan berarti berlimpah harta, tapi cukup juga mengurangi stres dan memungkinkan kita fokus pada tujuan hidup yang lebih tinggi, doa dan tawakal. Doa adalah senjata seorang mukmin dan manifestasi kepasrahan kepada Allah. Tawakal adalah penyerahan diri setelah berusaha maksimal. Doa yang tulus berarti berdoa dengan keyakinan penuh bahwa Allah Maha mendengar dan Maha mengabulkan. Doa adalah bentuk komunikasi langsung dengan Sang Pencipta yang memberikan kekuatan dan ketenangan batin. Tawakal. Setelah ikhtiar berarti kita wajib berusaha sekuat tenaga, merencanakan dan bekerja keras. Namun hasil akhirnya kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. Ini menghilangkan beban kecemasan dan kekecewaan jika hasilnya tidak sesuai harapan, karena kita yakin Allah tahu yang terbaik. Doa dan tawakal membawa kebahagiaan dengan memberikan harapan dan kekuatan dalam menghadapi kesulitan. Tawakal membebaskan hati dari beban kekhawatiran yang berlebihan. Bersama-sama, keduanya menciptakan kedamaian batin dan keyakinan bahwa segala sesuatu berada dalam kendali Allah yang Maha Baik.
menerapkan kunci kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari. Mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat bukanlah tentang menunggu mukjizat, melainkan tentang perjalanan yang konsisten dalam mengamalkan nilai-nilai ini setiap hari, mulai setiap hari dengan zikir dan salat subuh. Memulai hari dengan mengingat Allah dan menunaikan salat subuh adalah fondasi yang kokoh. Ini akan memberikan energi spiritual dan keberkahan sepanjang hari. Jadikanlah Al-Quran sebagai teman setia. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca, memahami, dan merenungkan Al-Quran. Ia adalah petunjuk hidup yang paling sempurna dan sumber ketenangan jiwa. Jaga salat 5 waktu. Jadikan salat sebagai prioritas utama. Datanglah ke masjid bagi laki-laki, dan tunaikan salat dengan khusyuk, karena salat adalah sarana utama komunikasi dengan Allah dan benteng dari perbuatan keji dan mungkar. Bersyukurlah setiap saat. Biasakan untuk mengucapkan Alhamdulillah dalam setiap keadaan, baik suka maupun duka. Fokus pada nikmat yang telah diberikan Allah, bukan pada apa yang belum kita miliki. Perbanyaklah istighfar dan taubat. Manusia tidak luput dari dosa. Perbanyaklah memohon ampun kepada Allah. Istighfar membuka pintu rezeki dan membersihkan hati. Berbuatlah baik tanpa pamrih. Jadilah pribadi yang dermawan, penolong, dan pemaaf. Tebarkan kebaikan dimanapun Anda berada, karena kebaikan akan kembali kepada pelakunya. Jagalah lisan dan hati. Hindari menggunjing, menyebar fitnah, dan perkataan yang menyakiti hati orang lain. Jaga hati dari dengki, iri, dan kebencian. Hati yang bersih akan mendatangkan kedamaian. Berkumpullah dengan orang saleh. Lingkungan sangat memengaruhi karakter dan kebahagiaan kita. Bergaullah dengan orang-orang yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia, yang dapat saling mengingatkan dalam kebaikan. Lakukanlah manajemen waktu yang efektif. Gunakan waktu dengan bijak. Alokasikan waktu untuk ibadah, belajar, bekerja, berinteraksi sosial, dan istirahat. Hindari membuang waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Lakukan muhasabah, introspeksi diri. Setiap malam luangkan waktu sejenak untuk mengevaluasi diri. Apa saja kesalahan yang telah dilakukan? Apa saja kebaikan yang bisa ditingkatkan? Muhasabah membantu kita terus berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Menghadapi ujian dan cobaan, bukan penghalang kebahagiaan. Perlu diingat, perjalanan menuju kebahagiaan sejati tidak berarti tanpa hambatan. Hidup adalah ujian. Musibah, kesulitan, dan cobaan adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan. Namun bagi seorang mukmin, cobaan bukanlah penghalang kebahagiaan, melainkan justru sarana untuk mencapai kebahagiaan yang lebih tinggi. Cobaan sebagai penghapus dosa, karena Rasulullah bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa suatu keletihan, penyakit, kegundahan, kesedihan, gangguan, bahkan duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapus dengannya sebagian dari dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Cobaan sebagai peningkat derajat, karena bagi mereka yang bersabar dan tetap beriman dalam cobaan, Allah akan meningkatkan derajat mereka di sisinya. Cobaan menguatkan iman. Karena melalui cobaan iman kita diuji dan diperkuat. Kita belajar lebih banyak tentang diri sendiri, tentang kehidupan, dan tentang kekuasaan Allah. Oleh karena itu, ketika ujian datang, sambutlah dengan kesabaran. Perbanyak istighfar, dan serahkan segala urusan kepada Allah. Yakinlah bahwa di balik setiap kesulitan, ada kemudahan dan hikmah yang besar. Kesimpulan, kebahagiaan abadi adalah tujuan utama. Kunci kebahagiaan dunia dan akhirat bukanlah rahasia yang tersembunyi jauh, melainkan prinsip-prinsip hidup yang telah diajarkan dalam Islam secara gamblang. Ini adalah tentang membangun hubungan yang kuat dengan Allah, memperkaya diri dengan ilmu, konsisten dalam ibadah, menghiasi diri dengan akhlak mulia, mencari rezeki yang halal, dan memperkuat tawakal. Hidup di dunia ini adalah perjalanan singkat menuju akhirat yang abadi. Jangan sampai gemerlap dunia melalaikan kita dari tujuan utama. Dengan memegang teguh kunci-kunci ini, kita akan merasakan kedamaian dan kebahagiaan yang hakiki di dunia ini, dan insya Allah akan menjadi penghuni surganya di akhirat kelak. Mari kita terus berusaha, memohon pertolongannya, dan menjadikan setiap langkah kita sebagai investasi untuk kebahagiaan yang tak terbatas.